Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita menjawab pernyataan dan pertanyaan seorang apologet Kristen yang sangat terkenal dengan penghujatannya. Kita simak video berikut ini. Tidak ada Al-Quran itu diturunkan, menurut agama Islam diturunkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari kan. Ya, jadi dulu yang ngomong begini, dia itu suka dengan yang namanya nomor cantik. Tahu nomor cantik? Yang 222 cantik. Nah, makanya di dalam Al-Quran, agama Islam itu memang paling hobi ngarang, Bang. Hobi ngarang. 1. Al-Quran turun bertahap, jelas tegas. Surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu kami turunkan, berangsur-angsur, agar engkau membacakannya kepada manusia, secara perlahan, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Allah sendiri yang bilang, berangsur-angsur. Jadi fakta hampir 23 tahun itu. Benar dan dalilnya ada. Sesungguhnya, kami telah menurunkan maksudnya Al-Quran pada satu malam. Betul nggak disitu dibilang satu malam? Pada malam Lailatul Qadar, betul? Betul. Oke, ada berapa malam Lailatul Qadar? Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, Surah Al-Qadar, ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kamu tanya, Lailatul Qadar itu berapa malam? Satu malam, tapi kamu salah paham tentang makna turun. Al-Quran menjelaskan dua proses turun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Digabungkan dengan Surah Al-Qadr, turun di Lailatul Qadar. Surah Al-Isra, turun berangsur-angsur. Maka logika teksnya, ada penurunan pertama, satu malam. Ada penyampaian kedua, bertahap hampir 23 tahun. Ini kesimpulan dari ayat ke ayat, bukan karangan ulama. Jadi menurut Anda Al-Quran diverifikasi? Diverifikasi. Bang, sama sendiri. Waktu Muhammad meninggal, Al-Quran belum ada. Kapan Al-Quran dibukukan? Cerita tentang Muhammad didatangi pada malam puasa, dicek bacaan Qurannya. Itu cerita-cerita dobol. Kenapa saya katakan cerita dobol? Begini, dengarkan. Kita bisa verifikasi dobolnya begini. Kalau memang Muhammad itu dicek bacaannya, dicek ayat-ayat Al-Qurannya, bagaimana mungkin kalian mengatakan Muhammad buta huruf? Dia aja buta huruf, boro-boro mau dicek bacaannya. Verifikasi Al-Quran, Surah Al-A'la ayat 6. Kami akan membacakan kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau tidak lupa. Fakta berdalil sebelum Nabi wafat. Al-Quran sudah ada dalam proses turun bertahap. Dihafal, ditulis, kulit, tulang, pelepah. Yang belum adalah dibukukan dalam satu mushaf, sedangkan dibukukan tidak sama dengan diciptakan. Jadi siapa yang memverifikasi mushaf Al-Quran padahal Nabi Muhammad sudah meninggal? Dalil, Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Cara Allah menjaga, hafalan masal, mutawatir. Sahabat hidup sezaman. Ayat tidak diterima kecuali dihafal dan disaksikan. Verifikasi kolektif, bukan satu orang. Dan terakhir kamu bilang, cerita-cerita Muhammad dicek Quran itu DOBOL. Terkait verifikasi Al-Quran, CXC. Sekarang saya balik ke kitab kalian, pakai fakta sejarah. Perjanjian lama, peristiwa Musa, kurang lebih abad 13. Sebelum Masehi, manuskrip, Laut Mati, abad 3. Sebelum Masehi. Jarak kurang lebih 1000 tahun. Tanpa tradisi hafalan massal, Musa sudah meninggal. Siapa yang memverifikasi tulisan yang tertulis abad 3 sebelum Masehi itu? Lalu perjanjian baru, peristiwa Yesus. Abad 1 Injil dibakukan, abad 4. Jarak kurang lebih 300 tahun. Penulis anonim lintas abad, bukan Yesus, bukan murid langsung. Siapa yang memverifikasi tulisan abad 4 Masehi? Jadi, kalau verifikasi Al-Quran kamu sebut DOBOL, lalu apa istilah yang pantas lebih dari sekedar kata DOBOL untuk kitab kalian wahai orang Kristen? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ikuti terus video-video kami, agar kita tahu penjelasan bantahan lebih dalam dari tuduhan orang Kristen terhadap Islam. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum.